Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sepertinya, atau kalau bilang sepertinya kayaknya ya terlalu yakin gitu ya. Sebut saja kemungkinan gitu ya. Megawati menjadi target pemeriksaan KPK berikutnya. Loh, Bapak jangan sembarang ngomong lah. Ada kok di media. Apa hubungannya dengan Hasto? Ada, tentu ada ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya ya. Ada orang yang menduga, wah ini jangan-jangan Pak Prabowo ini balas dendam nih ya, gara-gara retretnya itu seperti diboikot gitu ya. Oh, nggak seperti itu. Nanti kita lihat ya. Oke deh, seperti biasa ada yang mau numpang lewat dulu nih ya. Nah, kita tahu kan baru-baru ini ada demo mahasiswa yang mengatasnamakan Indonesia Gelap. Di konten sebelumnya itu ada meme gitulah ya, yang muncul di apa itu lupa saya kalau nggak TikTok, di Instagramnya Adian Napitupulu tentang ajakan itu Indonesia Gelap itu ya. Dia buat meme, ada gambar Prabowo, ada gambar Jokowi gitu. Dan Adian Napitupulu pun berorasi di demo mahasiswa itu. Oke? Padahal sebelumnya kan PDIP selalu bilang dia akan mendukung pemerintah, bahkan mendukung wacana Prabowo 2 periode. Kemarin boykot retret gitu ya. Ikut-ikutan demo sama mahasiswa. Kayaknya nggak konsisten ya sikapnya PDIP. Oke, kita lihat dulu nih ya. Partai Sosmed itu mencuit tentang misteri mobil merah suara rakyat. Jadi ada mobil merah yang atasnya ada banner suara rakyat ya. Nah, kita lihat di sini, di kiri katanya itu mobil merah ada suara rakyat, itu di demo mahasiswa. Yang di sebelah kanan foto mobil merahnya sama yang ada banner suara rakyat, itu demo PDIP di KPK. Nih harus saya ini kan kecil ya, saya kasih lihat yang lebih besar nih masing-masing. Nah, ini dia nih ya. Ini mobil merah tuh ya, yang ada tulisan suara rakyat, yang di atasnya ada mahasiswa berjaket kuning, ya kan? Nah, mobil merah dengan banner suara rakyat dipakai di demo mahasiswa. Oke? Kemudian mobil yang sama, merah, yang ada bannernya suara rakyat, itu dipakai oleh PDIP ketika menggeruduk KPK, ya. Seakan-akan ngancam, awas ya kalau Hasto ditahan, itu menggunakan mobil yang sama. Jadi ada kecurigaan PDIP ini ada di balik demo mahasiswa. Kecurigaan lo ya. Kan itu dibahas di medsos ya. Saya cuma menayangkan ya. Oke. Kemudian kita tahu ada bentrok antara mahasiswa dengan warga. Ya kan? Mbak Sri ini mencuit ya. Kenapa itu jadi bentrok? Karena mahasiswa itu memblokade jalan, membakar ban bekas, menyandra truk tronton sebagai tempat orasi. Jadi ada truk tronton itu disandra, dipakai untuk tempat orasi. Menjelang malam mahasiswa tetap menutup jalan. Gak waras katanya. Gitu ya. Nah, kemudian kan bentrok tuh dengan warga, karena warga itu merasa terganggu. Nah, polisi melerai itu ya. Bentrokan itu. Nah, di sini Basi bilang, kenapa dilerai, Pak? Biarkan warga menyelesaikan urusannya, katanya. Kemudian Dante atau Goliat 87 ya kira-kira mencuit yang sama. Demo mahasiswa bikin susah. Dan ingat, suara mahasiswa tidak mewakili suara rakyat. Seperti yang ada di mobil tadi. Dari mana mahasiswa bisa mengklaim dirinya adalah suara rakyat? Suara rakyat yang berapa persen? 16 atau 24, ya kan? Masih kalah lah sama 58. Dari mana bisa mengklaim suara rakyat, kan gitu, oke? Nah, ini kita tahu ya, ada surat edaran Ibu Mega, tanda kutip, minta kader-kader PDIP yang jadi kepala daerah untuk sementara tidak ikut retret sampai pengumuman berikutnya gitu ya. Nah, siapa itu? Nawanti mencuit bilang begini, untung Pilpres kemarin yang menang Pak Prabowo.
Coba kalau Den Ganjar Pranowo bakal jadi boneka partai awo gitu ya. Nah, dia mengomentari cuitan Bang Nalar yang saya tayangkan di konten saya sebelumnya, yang dibilang perang dimulai, kalian jual, PDI Perjuangan beli, full oposisi gue dukung. Nalar ya. Nah, Putri Cebong ya juga mencuit tentang hal itu. Dia bilang begini, hanya karena seorang Hasto. Terus di sini maksudnya Megawati mengorbankan agenda negara, mestinya tolak dilantik juga dong, gitu dong ya. Itu kader-kaderku jangan dilantik, nggak usah jadi kepala daerah, gitu. Dilantiknya mau, ngikut retretnya nggak mau, kan lucu ya. Nah, perintah larangan mengikuti retret bagi kepala daerah yang baru dilantik ini, kita tahu dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri setelah Sekjen PDIP ditahan oleh KPK, ya kan? Nah, ini dia nih ya, kompor ya, buzzernya PDIP. Katanya apa? Yang menarik adalah reaksi Presiden setelah Bu Mega menarik mundur pasukannya dari retret. Jangan salah, mayoritas tetap ikut ya. Ini kan manas-manasin dia, ya kita lihat aja ya. Bola panas sudah dilempar. Ini menjadi ujian buat Presiden. Oh, jadi lu mau nguji Presiden nih. Ibu Mega mau nguji Presiden. Yuk kita lihat nanti ya hasilnya ya. Apakah ia akan bersikap tegas? Kita lihat ya. Atau tidak bersikap apapun. Tunggu Den ya, sebentar. Nah, Kimberly ya menanggapi cuitan Denny Siregar yang sebelumnya yang bilang makin suka sama gayanya Mak Banteng. Wanita besi, dikeroyok banyak pria tapi tetap keras hati. Salut Bunda katanya ya. Oleh karena itu Kimberly menanggapi cuitan Denny Siregar ini. Nenek Wati keras hati bukan karena pemberani atau hebat, tetapi sudah memperhitungkan bahwa dia bakal tetap aman posisinya. Belum tentu juga Kimberly, nanti kita lihat ya. Dia sudah mengukur katanya ya, Prabowo dia hianati ya di perjanjian batu tulis itu ya. Tidak membalas. Tidak balas dendam, tidak seperti Bu Mega yang suka dendam gitu ya. Pak Prabowo nggak dendam ya. Ya, bahkan masih tetap menghormatinya tanpa banyak syarat. Prabowo terlalu baik. Enggak juga sih, nanti kita lihat ya, nanti ya. Oke. Kemudian Partai Sosmed mencuit yang ada hubungannya dengan larangan Megawati kepada kadernya untuk mengikuti retret di Magelang itu ya, setidaknya menunda gitu ya. Nah, ini katanya ada info A99. Ini kan biasa kalau Partai Sosmed bilangnya info A99. Kalau orang bilang info A1, dia bilang info 99. Pak Pramono Anung terpantau balik ke Bandara Yogyakarta Internasional, YIA itu Yogyakarta International Airport ya. Belum gabung ke Magelang. Ya. Beliau dan beberapa kepala daerah tersisa baru akan bergabung resmi pada hari Senin. Hari ini, tanggal 24 Februari, padahal mulainya sudah hari Jumat. Setelah tahanan Hasto ditangguhkan. Nah, ini negosiasi politiknya nih katanya ya. Negosiasi politiknya, seakan-akan kaderku aku kasih ikut retret kalau Hasto tahanannya ditangguhkan. Itu kata Partai Sosmed, saya cuma baca nih ya. Terus dia bertanya, kalian setuju kasus hukum dipolitisir begini? Nah, kemudian Partai Sosmed bilang, sayangnya tidak ada mekanisme penangguhan penahanan di KPK. Ya, tidak ada. Apakah gara-gara ini PDIP akan kembali mengusulkan revisi undang-undang KPK lagi? Nah, padahal dulu kan PDIP yang mengusulkan ya. Tapi Hasto bilang di videonya, enggak itu idenya Jokowi. Oke. Lalu setelah itu Pak Prabowo yang akan difitnah seperti sekarang mereka memfitnah Pak Jokowi lewat video monolog sumpah demi Tuhannya Hasto. Nanti kita lihat ya. Padahal yang revisi bukannya Pak Jokowi gitu ya. Nantilah kita lihat ya. Tapi prediksi kami Pak Pramono Anung dan segelintir kepala daerah tersisa karena sebagian besar ngikut ya yang dari PDIP ya. Yang belum gabung ke Magelang pada akhirnya akan gabung juga. Katanya, mungkin saat ini mereka sedang berusaha keras merayu Ketua Umum PDIP agar tidak terlalu tantrum, katanya. Lucu ya. Nah, atas dasar itu,
Alex menanggapi cuitan Partai Sosmed yang bilang ada deal-deal politik nih supaya Hasto penahanannya ditangguhkan. Alex bilang kalau sampai penahanan Hasto ditangguhkan karena ada barter politik, iya, demi kepala daerah Banteng diizinkan ikut retret di Magelang, yang gue kritik terus adalah pemerintah. Rasanya saya akan mengambil sikap yang sama dengan Alex. Kalau sampai Hasto ditangguhkan ya atas permintaan Mak Banteng, ini katanya loh ya, berarti pemerintah ini lemah dan harus kita kritik. Saya setuju gitu ya. Nah, untuk itu Partai Sosmed mencuit lagi nih. Kali ini sepertinya Bu Megawati dan PDIP melakukan kesalahan fatal. Pak Prabowo itu mungkin tidak ambil peduli, bahkan cenderung memaafkan selama yang diserang itu dirinya sebagai pribadi. Iya dong, dia sudah pernah dikhianati di perjanjian batu tulis ya. Jenderal-jenderal yang dulu memecatnya dirangkulnya. Ya kalau mohon maaf ya, kalau Ibu Mega sampai sekarang masih dendam tuh sama Pak SBY, apalagi sama Pak Jokowi. Pak Prabowo, jenderal yang memecatnya dirangkulnya, dikhianati di perjanjian batu tulis, dimaafkan, ya, seperti tidak ada masalah, ya. Tetapi, ya, jika tugas-tugasnya sebagai Presiden RI disabotase, seperti sekarang kan, disabotase, maka ceritanya akan berbeda. Saya yakin ini. Maka ini juga akan menjadi jawaban buat Denny Siregar tadi ya, yang menantikan sikap Pak Presiden. Oke? Kita nantikan ya. Oke. Nah, ini dia nih. Tadi kan dikatakan Pak siapa? Pramono Anung terdeteksi kembali ke Jakarta gitu ya. Dia tidak masuk ke Magelang. Nah, di Kompas TV sebelumnya memberitakan kepala daerah PDIP standby di Magelang. Tapi mayoritas sudah ngikut. Ya karena yang ikut itu bilang, kan saya bukan semata-mata didukung oleh PDIP, ada partai lain yang dukung saya. Dan ini juga untuk kepentingan rakyat. Bagus. Ya. Nah, tapi yang lain-lain ini seperti Pramono Anung, Masinton gitu ya, nunggu ya kemarin di Magelang. Ya. Katanya siap ikut retret. Padahal tadi kita sudah lihat Pramono Anung balik ke Jakarta. Lucunya Masinton bilang dia menunggu arahan Ibu Megawati. Ikut atau suruh pulang. Ini lucu ya. Lucu. Oke. Nah, Miss Tweet bilang begini. Kepala daerah diangkat dan disumpah oleh Presiden. Harus bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Ketua Umum Partai. Betul. Gara-gara si Biang Kerok Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati kehilangan marwah. Harmonisasi kepala daerah dengan presiden pun jadi terganggu. Gara-gara Hasto. Anak emas nih ya. Nah, isi PC bilang, dia mengutip ucapan Bung Karno yang terkenal. Yang begini bunyinya, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Sementara anaknya Mak Banteng ini katanya ya, cuma butuh seorang Hasto, dia jadi ikut-ikutan ngatur negara. Segitunya katanya ya. Oke. Nah, oleh karena tindakan Megawati ini, Megawati diminta mundur dari jabatannya di pemerintahan. Dia punya 2 jabatan loh, jangan salah ya. Menyusul sikap putusan di luar pemerintahan ya. Jadi jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, BRIN, dan BPIP digugat. Ya lu kalau mau boikot pemerintah, lu mundurin diri deh, kira-kira begitu ya. Setuju juga saya nih ya. Nah, kita lihat sekarang flashback sedikit mengenai ancaman Hasto yang punya puluhan video, dokumen yang diamankan KONI, dinotarialkan di Rusia. Karena dia nggak percaya sama KPK gitu ya. Itu video kata Guntur Romli akan jadi bom waktu karena berisi video-video kejahatan-kejahatan pejabat pemerintah, korupsi dan segala macam. Nah ini
Partai Sosmed bilang lagi info A99. Ternyata puluhan video ancaman Hasto yang digembar-gemborkan itu bukanlah video bukti-bukti kejahatan, melainkan cuman video monolog dirinya sendiri. Kenapa? Nah ini dia nih. Partai Sosmed bilang tuh ya, sebelum kita lihat cuitan Alex, info A99 tidak pernah meleset. Sudah kami kasih bocoran, rekaman video Hasto yang digembar-gemborkan itu hanyalah monolog dirinya sendiri, tanpa bukti apapun, meskipun Hasto itu sumpah. Nah, oleh karena itu Alex mencuit, saya cuma baca nih ya, Hasto itu adalah harus tolol katanya ya, ngaku sendiri, bicara tanpa bukti. Di videonya dia monolog itu, dia bilang kok, ini tanpa bukti ini, tapi sumpah katanya. Aduh, kita dengerin videonya. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Dia mencatut nama Novel Baswedan. Ada lagi satu lagi video panjang ya. Novel Baswedan keberatan namanya dicatut. Jadi katanya di suatu pertemuan Novel Baswedan mempertanyakan soal pelemahan KPK ya, melalui suatu RUU yang diajukan oleh pihak PDIP. Tapi pada waktu itu Hasto tidak menjawab seperti ini. Dia cuma menjawab ya kabur-kaburan lah gitu ya. Tapi seakan-akan sekarang ini loh jawaban buat Novel Baswedan. Dan dia juga sebut tadi kan, Anda dengar ya, meski ini tanpa bukti, tapi dia demi Tuhan. Astaga, anak kecil juga bisa ngomong gitu, toh capek deh toh. Oke. Nah, Partai Sosmed mencuit lagi begini, memang seharusnya Hasto sejak dulu ditersangkakan. Tapi Firly Bahuri menolak. Firly adalah orangnya Megawati. Jadi kasus ini adalah kasus kriminal murni yang dipolitisasi demi menyelamatkan Hasto dan Megawati. Ya. Nah, itu menjawab pertanyaan Alexander Siahaan di bawah. Kalau ini jelas tuh masalah Harun Masiku itu udah lama. Kenapa baru sekarang Hasto ditahan? Ya jelas karena ada pertimbangan-pertimbangan antara PDIP dan dada-dada gitu ya. Nah kita lihat nih ya, bukti-bukti digitalnya. Kita lihat jawapos.com ini dari tahun 2024 ya. Novel ungkap bahwa Hasto sudah diusulkan jadi tersangka sejak 2020, 5 tahun yang lalu, tapi ditolak Firly Bahuri dan kawan-kawan. Nah sayangnya Firly sampai sekarang belum jadi tersangka karena ada kasus di Polda yang berhubungan dengan ini juga. Oke lah, nanti aja itu ya. Nah ini kita lihat bukti juga nih, ini berita tahun 2023, Detik News. Di balik momen Megawati rapikan dasi Firly Bahuri. Jadi Partai Sosmed betul lah gitu ya. Oke. Kemudian, apalagi yang menarik di balik semua ini? Nah, ini dia nih. Ini yang lagi ditunggu-tunggu nih ya. Bukan sekedar rapikan dasi. Ternyata ini baru seru nih. Ini baru seru nih. Di satu podcastnya Bocor Alus, saya heran juga, kali ini dia nyerang PDIP. Kali ini dia nyerang PDIP. Padahal selama ini dia bela PDIP terus gitu ya. Nah, di bawah itu ada cuitan Ateistan yang juga dikomentari sama Ateistan sendiri ya. Ateistan di bawah itu bilang, PDIP ingin menjadi kerajaan kecil dan merasa kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum di Indonesia sekalipun anak Soekarno. Nah, di sini Ateistan bilang Harun Masiku adalah pintu masuk bagi KPK untuk mengadili Megawati. Karena itulah isi podcastnya Bocor Alus, ya, dalam kasus BLBI. Karena Megawati memberikan surat bebas lah gitu ya untuk tersangka BLBI, ya, yang dicurigai ada sesuatu yang tidak harum. Oke deh.
Jadi ini untuk mengadili Megawati dalam kasus BLBI dan membusuk dalam penjara. Saya cuma baca loh ya. Kalau dituduh kasar jangan salahin saya. Jadi sangat mungkin Megawati yang selama ini membiayai buronan KPK yaitu Harun Masiku selama pelarian ya, sehingga sekarang dikatakan tak ada yang kebal hukum sekalipun anak Soekarno. Ya, kita dengerin dulu nih ya, simak nih videonya menarik ya. Oke. Kami mendengar info dari sumber kami, ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Pengetahuan umum. Google, benar, ketahuan itu. siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap ada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Oke. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Siapa ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru lepas. SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu lini waktunya, kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah, harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah, itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik? Ya, biasanya sih begitu, Lin. Kompromi. Jadi singkatnya begini, ya. Harun Masiku ada kerabatnya lah yang orang MA. Yang diharapkan bantuannya supaya kasus BLBI itu tidak merembet sehingga menyenggol Mak Banteng, gitu ya. Karena kan keputusan Ibu Mega yang memberikan keputusan bahwa si Anu, saya nggak usah sebut lah namanya, kan bisa dilihat ya, itu bebas, padahal dulu dia tersangka BLBI gitu ya. Nah itu kan di Uber gitu ya. Nah Harun Masiku di Tenggarai punya kerabat di MA yang bisa membuat itu semua adem. Oleh karena itu dialah dibuat mau dijadikan anggota DPR pengganti antar waktu Nasaruddin Kimas yang meninggal, ya kan? Jadi segala macam cara dilakukan. Kira-kira begitu ya. Jadi terakhir bocor halus ini bilang kita nggak tahu nih apakah kasus ini bisa dibuka kembali, ya? Apakah sudah kadaluarsa? Nah kita nggak tahu. Nah dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka dan sudah ditahan, ada kemungkinan, cuman saya nggak tahu lah ya, tapi kita lihat beritanya nih ya. Nah di sini pasca penahanan Hasto, KPK bicara soal kemungkinan periksa Megawati. Nggak tahu nih hubungannya apa nih ya. Jangan-jangan seperti yang disebut oleh bocor halus. Nah di sini juga sama, Gelora berbicara bahwa KPK bicara soal kemungkinan pemeriksaan Megawati setelah penahanan Hasto. Oleh karena itu ateistan dia mencuit bahwa ini dia yang jelas dan pasti, ini sekali lagi saya cuma baca loh ya. Gerakan demo mahasiswa seluruh Indonesia dipelopori PDIP. Buktinya tadi yang ditunjukkan oleh Partai Sosmed soal mobil merah dengan banner suara rakyat. Rakyat yang mana gitu ya. Demo ini apa? Tujuannya menciptakan chaos untuk menyelamatkan, baca lagi nih ya, cuman ya, Ratu Koruptor Megawati dalam kasus pengemplangan pajak BLBI. Tujuan lainnya untuk kudeta Prabowo dan menggoyang Kapolri. Astaga. Nggak tahu ini bener nggak nih ya ngomongannya si ateistan. Kan saya bilang saya cuma baca ya. Nggak tahu deh, gelap ya.
Tapi sih ada hubungannya gitu ya kalau saya lihat dari rangkaian semua ini. Itu saja deh dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.